Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita masih dititipkan begitu banyak kenikmatan yang semoga dengan segala titipan Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, menjadikan pribadi diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita semakin baik dan juga semakin memperbanyak amal perbuatan baik kita kepada sesama manusia. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak Ibu jemaah salat subuh, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah sampaikan, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita terkait Al-Qur'an, terutama beberapa hal kita sudah fokuskan kemarin ke bagaimana bisa membaca Al-Qur'an dengan indah, selain didukung yang paling utama dengan tajwid dan juga ditambah dengan irama yang indah dan juga enak ketika didengarkan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika memang mengharuskan megang mushaf, boleh dipegang mushafnya. Kita coba kembali untuk mengulang ya beberapa hal dan juga mengupas kembali terkait apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk kepada materi irama Quran, kembali ingin kita ulangkan lagi bahwa alhamdulillah Masjid Fathul Ummah sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran Al-Quran. Itu mulai dari bagaimana bisa membaca Al-Quran secara rutin yang kita lakukan setiap hari Selasa dan Rabu ya. Kemudian pada hari Senin kita juga melakukan kegiatan pasca Ramadan. Itu kita baru mulai untuk murojaah kalau tidak salah ya, setelah Syawal. Nah, itu mulai Senin murojaah dengan beberapa hal ya, seperti sudah sampaikan, metode dalam murojaah itu bisa dilakukan dengan 3 hal. Pertama dengan membacakan, kedua dengan mendengarkan, dan ketiga dengan menuliskan. Nah, ini komponen yang penting. Ketika Bapak Ibu sudah menghafal ayat atau surat apapun, cobalah untuk melakukan 3 hal ini. Pertama bacakan, yang kedua dengarkan. Nah, gitu ya. Sering-sering mendengar, itu juga proses murojaah. Barangkali mungkin lagi di jalan, lagi di rumah gitu ya. Setel saja, misalnya audio siapa saja syekh yang disukai. Misalnya ada Syekh Rasid Al-Afasi gitu ya. Nah, itu boleh. Atau ada lagi syekh yang digemari Bapak Ibu? Syekh siapa? Syekh siapa Bapak Ibu? Abdurrahman As-Sudais. Ada lagi? Minimal kita ketika pengen mendengarkan tahu nih, pengen searching siapa gitu ya. Kalau tidak tahu yang mau di searching siapa, bingung nih. Jangan sampai itu yang hafalnya hanya King Nasar gitu ya. Jangan sampai nanti ya. Ada Abdurrahman As-Sudais. Nah, ini imam besar ya untuk 2 masjid, Nabawi dan juga Makkah. Kemudian ada Syekh Rasid Al-Afasi. Kemudian ada lagi Syekh Al-Matrud, Sa'ad Al-Wamidi. Siapa lagi? Ada Mahir Al-Mu'akli, Ad-Dosari. Banyak sekali. Kalau Bapak Ibu menyenangi siapapun silakan. Yang belum muncul Syekh Nur Hidayat belum. Itu belum muncul. Baru ada di channel YouTube saja, Pemuda Singkep namanya. Nah, itu sudah dimasukkan beberapa pembelajaran irama gitu ya, termasuk terkait mujawad dan lain sebagainya. Ya, ini penting. Ketika kita sudah membacakan, kemudian mendengarkan, baru
coba untuk menuliskan Bapak Ibu. Terkadang apa yang kita bacakan, kita ucapkan, kita dengarkan, ketika tuliskan itu suka keliru. Nah, orang yang betul-betul hafal, ya, orang yang betul-betul hafal dengan Quran, gitu ya, dengan apa yang ia hafalkan, maka ia bisa menyalin kembali. Wah, gitu. Karena apa? Memorinya kuat berarti. Karena proses menghafal itu tidak hanya mengingat saja, tapi juga matanya pada saat itu sedang memproses atau men-scan apa yang ada di hadapannya. Wah, gitu. Makanya orang hafal itu biasanya sampai hafal dengan tata letaknya, barisnya, kemudian apa lagi? Halaman dan lain sebagainya. Bahkan sampai segitu. Ayatnya, bahkan nomor ayat. Karena apa? Yaitu betul-betul hafal berarti. Ketika bisa menuliskan. Lalu kita bisa. Bapak Ibu juga bisa. Tinggal dilatih saja. Mulai dari yang ringan saja. Hari ini kalau ada yang sudah hafal trikul, coba saja tuliskan trikul. Bisa enggak kira-kira? Gitu ya. Tulis saja qul huwallahu ahad misalnya. Nah, tinggal pikirin lagi ujungnya itu ahad atau ahadun, ahadan, ahadin. Nah, itu masalah lagi kan. Karena lupa nih kan. Enggak ngelihat ujungnya itu barisnya apa? Ahadan, ahadun, ahadin atau ahad. Nah, gitu ya. Nah, ini perlu dicoba. Nanti belum lagi qul a'udzu birabbin nas, nasi, nasa, nasu. Nah, gitu. Coba untuk menuliskan. Nah, gitu ya. Kemudian supaya lebih semangat dalam menghafal, murojaah, cari bestie. Nah, itu penting Bapak Ibu. Saya juga dulu waktu di asrama mencari bestie. Bestie ya bahasa sekarang gitu. Bestie, teman, cari teman. Cari teman yang kira-kira sefrekuensi lah istilahnya ya. Kalau saya dulu senangnya nyari teman yang lebih daripada saya. Gitu. Yang hafalannya lebih banyak dari saya. Itu saya suka. Kenapa? Biar nyimak juga saya. Nah, gitu. Jadi cari bestie. Nah, itu juga untuk memperkuat murojaahnya. Semangatnya terjaga. Mau sambung ayat, ganti-gantian, bebas. Ini ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, nanti gantian. Nah, itu boleh. Atau menyimak gitu. Atau coba dites. Pernah Bapak Ibu coba dites dalam menghafal? Belum? Coba dites ya. Saya nanti Pak Agus nanti bestian sama Pak Soma misalnya. Berdua coba saling tes itu. Coba saya pengen dites surah An-Naba sampai dengan Al-Mutaffifin misalnya. Oh, silakan. Saya gitu ya. Baca saja satu ayat, kemudian sambung. Gitu. Itu tes nanti ya. Dicoba. Jadi enggak urutan terus dari satu gitu. Enggak, coba baca dari tengah misalnya. Dites dari tengah, bisa enggak nyambung kira-kira. Gitu. Jadi proses menghafal itu begitu banyak rangkaian murojaah yang bisa dilakukan bareng bestie. Gitu ya. Jadi silakan nanti cari teman yang kira-kira enak gitu ketika diajak murojaah dan lain sebagainya. Kemudian apalagi bawakan dalam sholat. Ya, coba bawakan dalam sholat. Itu sholat sunnah saja. Ya, kalau sholat fardu kan kadang sudah ada imam misalnya, tinggal berjamaah. Nah, sholat sunnah. Atau kalau lagi di rumah bisa berhalangan bapak-bapak untuk ke masjid misalnya, ya udah jadi imam di rumah menggunakan hafalan yang baru berarti, atau hafalan yang sudah ada. Jangan nanti di rumah masih dengan trikul lagi. Nah, gitu ya. Jangan itu saja lagi ya. Coba nanti di rumah Asy-Syams misalnya. Wah, kan mantap. Asy-Syams. Nanti rakaat kedua ganti Al-Lail misalnya, bebas. Atau rakaat pertama An-Naba misalnya. Kan mantap gitu ya. Nah, nanti jamaahnya istrinya, ibu. Berarti ibunya juga harus hafal. Iya, gitu ya. Jadi kalau bapaknya misalnya yang imamnya salah, kelewat ayat, ibunya yang negor. Nah, jangan sampai itu bapaknya lewat ayat, ibunya diem aja nanti. Dibiarin aja terus lewat. Yang sampai nanti pernah kejadian kan, An-Nazi'at dibaca malah nyambung ke Abasa. Nah, gitu. Jadi karena ada hal-hal yang mirip seperti fa iza ja'atit tammatul kubra. Jadi Abasa juga ada fa iza ja'atis
tawakha. Nah, itu sama-sama fa iza ja misalnya. Keliru akhirnya. Nah, banyak hal yang mirip juga ayat-ayat. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh kita semuanya ketika pengen hafalannya terus lengket. Karena apa? Karena menghafal itu mudah, Bapak Ibu. Menghafal itu mudah. Betul, mudah sekali menghafal itu. Sekali duduk ini ngulang agak berapa ya? 20, 30, 40, 50 sudah hafal. Tapi murojaah, nah ini. Murojaah itu yang malas. Bukan sulit. Ya. Murojaah itu tidak sulit tapi malas. Ya, sayang Bapak Ibu, kalau hafalannya misalnya kita sudah di Fathul Ummah, sudah hafal An-Naba sampai ayat berapa kemarin? Sampai Asy-Syams, ya. Sampai Asy-Syams. Tinggal sekali pertemuan lagi selesai Asy-Syams. Ya, kan? An-Naba sampai Asy-Syams. Lumayan itu, Ibu. Di murojaah saja terus. Wah, kenapa? Karena waktu murojaah itu lebih banyak daripada menghafal. Nah, pembagiannya. Kalau menghafal misalnya dia hanya di subuh saja, subuh Kamis dan Jumat, nah berarti sisanya murojaah. Semuanya berarti, semua hari itu murojaah berarti. Kalau saya Bapak Ibu fokusnya di Fathul Ummah misalnya Kamis dan Jumat itu menghafal subuh, berarti sisanya semua itu murojaah. Banyakin aja murojaah. Nah, itu penting. Kalau sekarang misalnya Bapak Ibu sudah hafal An-Naba sampai Asy-Syams, masih ingat urutannya lah minimal, masih ingat Bapak Ibu? Urutan masih ingat insyaallah ya. Coba, yang pertama An-Naba, setelah An-Naba An-Nazi'at, setelah An-Nazi'at Abbas atau Abasa, setelah itu At-Takwir, kemudian biasanya sampai sini mentok. Ayo. Ini para penghafal Quran, ayo. Juz 30 nih. Ini sama-sama 30, cuma di belakang kan. Juz 30, belum 30 juz. Al-Infitor. Coba ulang lagi ya. An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor. Habis itu Al-Mutaffifin. Setelah itu buka mushaf sama aja. Ini mah cuma menemukan surat kalau buka-buka. Ayo diingat-ingat urutannya. Al-Insyiqaq, setelah itu Al-Buruj, habis itu At-Tariq. At-Tariq apa Haji Tariq? At-Tariq ya. Kemudian Al-A'la, setelah Al-A'la Al-Ghasyiyah, setelah Al-Ghasyiyah Al-Fajr, kemudian Al-Balad, kemudian Asy-Syams, setelah Asy-Syams Al-Lail, setelah Al-Lail Ad-Duha, setelah itu Al-Insyirah atau Asy-Syarh, kemudian At-Tin, setelah At-Tin Al-Alaq, setelah Al-Alaq Al-Qadar, kemudian Al-Bayyinah, kemudian Al-Zalzalah, kemudian Al-Adiyat, kemudian Al-Qari'ah, kemudian At-Takatsur, kemudian Al-Asr, kemudian Al-Humazah, setelah itu Al-Fil, kemudian enggak ada al-nya. Enggak pakai al itu. Quraisy, kemudian Al-Maun, kemudian Al-Kautsar, kemudian baru Al-Kafirun, kemudian An-Nasr, kemudian Al-Lahab, baru Trikul. Nah ini Bapak Ibu harus hafal nanti urutannya. Gitu. Belum lagi tata letak. An-Naba itu mulainya dari pojok kiri atas. An-Nazi'at dari kanan bawah. Kemudian Abbas
kanan atas, at-takwir kiri atas, al-infitor kanan atas, kemudian al-mutaffifin kanan bawah, kemudian al-insyiqaq kanan masih atas, al-burud kiri atas, at-tariq kanan atas, al-a'la kanan pertengahan, kemudian geser al-ghasyiyah itu masih kiri atas. Nah gitu. Jadi masih hafal dengan urutan, tata letak dan lain sebagainya. Nah, belum nanti kalau ditanya misalnya al-lail, misalnya itu mulainya dari baris keberapa? Oh itu mah dahsyat. Dahsyat lah pokoknya ya. Belum lagi tanya nanti ayat pertama, kedua, ketiga, baris pertama ayat berapa saja, masya Allah ya. Nah itu Ibu. Jadi ketika Ibu sudah melewati proses itu, menghafal dan meroja dengan berbagai macam metode tadi, termasuk mencoba untuk menuliskan dari kertas kosong saja. Nah usahakan saat menuliskan Bapak Ibu betul-betul menggunakan hafalan. Nah gitu, betul-betul murni menggunakan hafalan. Tidak usah buka mushaf, tidak usah, tutup saja, murni dengan hafalan saja, semampunya. Nah gitu, tulis saja semampunya. Nah nanti bertahap, tahapan berikutnya baru sesuaikan dengan tata letak. Nah tata letak mushaf. Syukur-syukur kalau tadi baris pertama Bapak Ibu hafal ayat berapa sampai ayat berapa. Kemudian baris dua mulainya kalimatnya apa. Nah gitu, itu baru mantap pokoknya. Hafalannya mantap kalau sudah begitu. Kenapa? Sudah lengket sekali itu. Wah dahsyat. Jadi silakan nanti Bapak Ibu silakan untuk mencoba nanti di rumah ya. Jadi waktu merojahnya luas sekali, banyak sekali. Silakan coba saja. Nah gitu ya. Karena menulis itu memperkuat hafalan. Taib ya. Kemudian Fathul Ummah juga sudah belajar tentang tajwid ya. Tajwid sudah Bapak Ibu semuanya, baik materi sampai dengan praktek. Wah, kemarin sudah selesai ke sifatul huruf. Masih ingat sifatul hurufnya? Masih Bapak Ibu? Misal, kalau saya sebutkan huruf jim, di mana keluarnya huruf jim? Makhrajnya tengah lidah menyentuh langit atas. Jim, ja, ja. Jim sifatnya apa saja? Jahal, karena udaranya tidak keluar. Kemudian syiddah, suaranya tertahan. Kemudian khawah, kan sudah syiddah tadi. Kalau hurufnya sudah syiddah tidak mungkin khawah. Karena dia berlawanan syiddah dan khawah. Ada jahar, syiddah, kemudian masuknya isti'la atau istifal. Jim, maksudnya isti'la atau istifal. Gampangnya isti'la atau istifal itu dia masuk huruf tebal atau tidak. Nah, gitu. Jim termasuk huruf tebal tidak? Yang butuh mengangkat pangkal lidahnya. Jim, ja, ja. Isti'la atau istifal? Istifal. Kemudian idbaq atau infitah. Huruf idbaq cuma 4, berarti sisanya infitah. Berarti jim masuk infitah. Nah gitu, karena idbaq cuma 4, soto zodi, udah. Nah, itu mengingatnya. Idbaq cuma 4, soto, zodi, udah. Cuma 4. Sisanya infitah. Kemudian dia masuk izlaq atau ismad. Ismad, karena huruf izlaq itu sedikit ya. Apa huruf izlaq? Masih ingat Ibu huruf izlaq? Mirif balun. Itu hurufnya. Mirif balun. Ada huruf mim, ro, fa, kemudian ba, lam, nun. Nah itu hurufnya mirif balun. Nah itu huruf idlah. Ya. Nah insyaallah Ibu ketika sudah mengingat kembali beberapa makhraj. Nah untuk makhraj dan sifat Bapak Ibu harus selalu
dampingan, harus selalu bersamaan, makhraj dan sifat, tidak bisa dilepaskan. Nah, ketika hurufnya keluar makhraj, maka sifatnya dibawa. Kenapa? Karena dalam satu makhraj itu biasanya suka ada 3 huruf. Ya, betul ya. Satu makhraj suka ada 3 huruf. Yang tengah lidah saja, seperti jim, tengah lidah dengan layar atas itu ada 3. Ya, 3 huruf yang keluar yang sama. Apa saja? Jim, shin, ya. Nah, itu 3. Kalau seandainya tidak dibedakan dengan sifat, maka bisa jadi sama 3-tiganya. Maka pembedanya di sifat. Seperti jim, dia punya qalqalah, tapi shin dan ya tidak punya qalqalah. Kemudian apa lagi? Shin, dia punya tafashi. Nah, gitu. Tafashi. Ya dan jim tidak punya. Nah, gitu. Jadi ada unggulannya. Kemudian ya, apalagi ya punya apa? Punya lin atau lain. Nah, jim dan shin tidak punya. Nah, begitu. Jadi pembeda dari huruf yang keluar dalam makhraj yang sama. Nah, gitu. Baik, Ibu, sekarang kita lanjut. Kemarin sudah masuk surah Al-Mulk, ya. Surah Al-Mulk. Sudah dibuka semuanya? Sudah? Kemarin sudah dikasih tahu ya cara mencari halaman. Kalau dia juz 29 berarti lupa lagi 29 kurang 1 28, 28 kali 2 5, 56, 56 kali 10, 560 tambah 2, 506, 2, itulah halaman juz 29. Nah, itu saja cara nyarinya. Gampang jadinya nyari juz. Juz 2 misalnya 2 kurang 1, 1, 1 kali 2, 2, 2 kali 10, 20 tambah 2, 22. Berarti juz 2 itu halaman 22. Ya, gitu selesai. Ya, jadi gampang. Insyaallah ujungnya itu 2 semua soalnya. Awal juz. Baik, saya buka. Ya, masih ingat iramanya? Bayati kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai, ketika pengen mulai dengan langsung naik tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Nah, gitu. Mau yang mana, Ibu? Bebas ya. Ya, kita mulai dari basmalah 1, 2. Ayo, bis. Bareng 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat baitnya ya? Bayati bertamanaik. Berarti masuk tabarok. Gimana? Kalau yang baru ikut kemarin kita sudah mulai ya, dari alhamdu, annas dan sebagainya. Nah, sekarang sudah tingkatan mahir ini, masya Allah ya. Jadi bapak ibu sini sudah mahir semuanya, insya Allah ya. Jadi kemarin sudah basicnya sudah lewat banyak ya, karena sudah diajarkan tahap 1, tahap 2, variasi 1, 2, nah gitu. Sekarang kita sedang membiasakan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. 1, 2. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1, 2. Mohon maaf, ketinggian ya. Untuk bapak ketinggian. Saya tadi sempat ikut suara ibu tadi ya. Oke, kita turunkan sedikit. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Cukup? Coba sekali lagi ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. 1, 2. Wa huwa ala kulli syai'in
mengambang semuanya. Qadir alladzi khalaqal. Nah, itu kan begitu kemarin ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Nah, itu. Ulangi. Alladzi khalaqal. Ya, 1 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم حياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ya, ulangi 1 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وهو العزيز الغفور. Nah, itu. Lanjut. Baik. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ya, 1 2. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Sekali lagi 1 2. Alladzi. Lanjut. Ma tara. Gantung ya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tafawut boleh. Ma tara. Ya, 1 2. تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. فارجع Ya, coba sedikit sedikit ya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Nah, segitu kayaknya enak ya. Alladzi, ya 1 2. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Lanjut. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Nah, cukup tadi ingat ya 3 polanya ya. Naik, datar, turun, naik, datar, turun. Gitu saja. Coba sekali lagi tabarok sampai futur. Yuk 1 2 3. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal سنعملا وهو
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت yang ini masih ingat sumber ji'il? Masih ingat yang naik lagi? ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Kan dia naik kemarin ni. Atur dulu suara. Ada suara atur nafas ya, udah naik panjang lagi. Okey, sekali lagi ya. Summa urji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Itu ya. Siap? Tarik nafas 1 2. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Tipis ujungnya ya, hasir. Gitu ya. Sekali lagi 1 2 3. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب وهو حسير. Boleh mau lurus, silakan ya. Ini pokoknya nanjak ini, nanjak terus ya. Ya, sekali lagi ya. ثم ارجع البصر كرتين. Nah itu ancang-ancangnya. Tainiyam. Karena balik lagi Okey, siap ya. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Lurus boleh. وهو حسير. Boleh itu. Lurus saja, mau ada cengkok silakan. Itu variasi. Ya, sekali lagi ya. 1 2 3. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك. Nah itu aunya, au itu lurus saja. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا. Nah itu au وهو حسير. Boleh ya. Ulangi 1 2. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب. Baik, bapak-bapak semuanya 1 2. ثم ارجع. Masya-Allah, masya-Allah. Ibu-ibu 1 2. ثم ارجع. Masya-Allah ya. Yuk bareng sama-sama 1 2. ثم
مرجع البصر كرتين ينقلب وهو حسير. Baru lanjutannya, ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها. Mau sampai waja'alnaha apa Sayyidin? Habisin. Habisin berarti ya. حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Nah, jadi masih nanggung. Wahuwa hasir. Karena naik maka mesti nyambung. Walaqad zayyan sama. Itu proses turun. Hasir. Walaqad zayyanna sama. Sudah balik lagi ke dasar tadi ya, untuk pola 2. Hasir walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sama qadir sama. Gitu ya. Hasin walaqad zayyan, ambil lurus saja. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Bisa Ibu? Potong-potong dulu ya, biar ingat. Hasin. Kenapa kita harus hasil terus? Karena supaya pas nadanya. Hasin. Walaqad zayyan. Situ dulu. Walaqad zayyan. Yo, 1, 2. Masih datang saya, masih rata. Jangan dulu dinaikin lagi gitu ya. Masih sama. Hasin walaqad zayyan. Yo, 1, 2. Walaqad zayyan. Sekali lagi 1, 2. Kol-kolahnya di apa? Dihalus lagi. Walaqad zayyan. Gitu. Walaqad zayyan. Yo, 1, 2. Oke. Walaqad zayyana as-samaa. Prosesnya menurun. Walaqad zayyana as-samaa. Segitu saja. Walaqad zayyana as-samaa. Yo, 1, 2. Segitu aja. Walaqad zayyana as-samaa. Gitu ya. 1, 2. Walaqad zayyana as-samaa.
ولقد زينا السماء. Lagi, 1, 2. Baru kita mulai turun lagi. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. Turunnya perlahan atau kita cari lagi. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. Turunnya perlahan. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. Nadanya apa? Variasi sama tapi tangga nadanya makin turun. Sekali lagi. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. Situ ya. 1, 2. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. Sekali lagi. 1, 2. ولقد زينا الدنيا بمصابيح. Coba بمصابيح. بمصابيح. ولقد زينا السماء الدنيا. Itu turun. Dunia بمصابيح. Dunia بمصابيح. Ulangi. 1, 2. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. Dun itu turunnya. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. Yuk, 1, 2. Bapak-bapak, 1, 2. ولقد زينا. Itu ibu-ibu. 1, 2. ولقد زينا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها. Sama ya. بمصابيح وجعل. Sama. بمصابيح وجعل sama. بمصابيح وجعلناها رجوما. Baru mulai naik dikit. بمصابيح وجعلناها رجوما. Dari bimasobi saja biar ingat. بمصابيح وجعلناها رجوما شياطين. Boleh. رجوما للشياطين. Masih gantung. بمصابيح وجعل. Sama ya. بمصابيح وجعلناها رجوما
masih lurus, nahanya lurus. Bimasabiha waj'alnaha rujuman, ruju baru naik, rujuman. Sekali lagi ya, bimasabi saja. Bimasabiha waj'alnaha rujuman. Ya, ulangi. Bimasabi, 1, 2. Lagi ya, 2 kali ulang. Nah, bimasabi 1, hawaja'alna itu 2-nya. Nah, jadi sama. Bimasabi hawaja'alnaha. Haknya mulai naik dikit, ancang-ancang. Bimasabi hawaja'alnaha rujuman. Nah, itu. Ulangi bimasabi 1, 2. Bimasabiha waj'alnaha rujuman. Nah, sekali lagi. Bimasabiha waj'alnaha rujuman. Sampai mal dulu saja. Sekali lagi, 1, 2. Bimasabiha waj'alnaha rujuman. Ya, sekali lagi, 1, 2. Ya, oke. Huwa hasib wa laqad zayyana as-samaa Ulangi, walaqad 1, 2, 3. Ulangi. Wa huwa hasib wa laqad itu naiknya gitu. 1, 2. Wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha waj'alna gitu. Walaqad zayyana. Yo, 1, 2. Samaa ad-dunya rujuman. Rujuman lisyayatin. Masih gantung. Rujuman lisyayatin. Ya, jangan sudah sambung ya. Bimasabiha waj'alnaha rujuman lisyayatin. Jadi pertahankan dari malish itu masih satu nada, satu tingkatan. Jadi jangan diturun, jangan dinaik. Nah, gitu. Rujuman lisyayatin. Nah, itu kan lurus ya. Rujuman lisyayatin bimasabiha waj'alnaha rujuman lisyayatin. Yo, bimasab 1, 2. Bimasabiha waj'alnaha rujuman lisyayatin. Sekali lagi, 1, 2. Bimasabiha lisyayatin. Masih datang. Lisyayatin.
بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Yo, 1, 2. بمصابيح syayatin. Saya tersambung satu kalimat ya. Masih ingat walaqad itu. Lagi 1, 2. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Sekali lagi 1, 2. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya rujuman lisyayatin. Bapak-bapak semuanya 1, 2. Walaqad zayyana lurus ya, mantap. Ya, ibu-ibu 1, 2. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya segitu saja. Ya, sekarang kita ada summa urji'il basara karrataini. Yo, 1, 2. Summa urji'il basara karrataini. Lanjut. Bimasabiha waja'alnaha rujuman. Nah, baru masuk akhir. Wa kata syayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Habis nadanya situ. Syayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Boleh. Syayatin wa a'tadna, ada tarikan saja. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Boleh. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Turun habis. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Syayatin. Karena beda-beda tipis. Yang tinnya masih digantung. Syayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Habis ya. Ya, coba wa'atan 1, 2.
وأعتدنا لهم عذاب السعير. Tipis ya, il. Wa'a'tadna, ya, 1, 2. Wa'a'tadna azab as-sa'ir. Habis ya. Yo, dari sum sampai dengan sa'ir. 1, 2. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها طين وأعتدنا سعير. Sekali lagi bareng sum 1, 2. Summa rji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Ya, ayo terakhir tabarak sampai sa'ir. Ya, ulangi 1, 2. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم وهو العزيز الغفور الذي ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما tinnya tadi, tinnya masih gantung. Syayatin hujuman lisyayatin. Baru masuk enak. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Iya, insyaallah ya. Gimana Ibu? Insyaallah. Nanti kan sudah direkam. Direkam, dia tinggal tunggu tayangnya di channel YouTube Fathul Ummah. Ada channel YouTube-nya Fathul Ummah, dia tinggal buka ulang lagi.
Paling yang perlu diingat dari sumarji'il sampai sa'ir gitu ya. Karena khawatir lupa nanti. Kalau udah naik gitu ya, terus bawahnya lupa. Gitu ya. Tapi mudah-mudahan insyaallah ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa diulang kembali sehingga bacaan kita pun menjadi indah gitu ya. Tajwidnya bagus, tapi tetap irama mengikuti tajwid. Gitu ya. Irama mengikuti tajwid. Jangan sampai tajwid yang ikut irama terbalik. Gitu. Jadi ada yang panjang baru diiramakan, divariasikan. Kalau yang pendek jangan diliuk-liuknya, nggak usah. Cukup diayun saja. Begitu ya. Baik, silakan diulang-ulang lagi. Ya, mudah-mudahan nanti jadi mahir untuk irama bayati kurdi. Insyaallah nanti kalau udah enak mahir bisa jadi imam nanti kan. Fatul Ulama banyak imamnya, insyaallah gitu ya. Siapa tahu, yang minimal imam keluarga gitu ya. Di rumahnya masing-masing dengan irama bayati. Alhamdulillah ya. Baik, kita tutup sama-sama dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.